Hei, jangan mati. Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil ngabisin kuota unlimited yang gak bakal habis-habis. Mimin ucapkan terima kasih karena sudah klik video ini. Mimin ingatkan bahwa konten ini full menceritakan sebuah alur cerita film, yang mana akan mengurangi kenikmatan kalian saat menonton filmnya secara langsung. Namun, jika kalian suka dan gak masalah dengan spoiler, silahkan lanjut dan nikmati hidangannya. Bakal bacain alur cerita film Overlord. Terlihat konvoi besar-besaran kapal perang tentara sekutu menuju Prancis. Di atas mereka juga ada pesawat-pesawat pengangkut tentara untuk diterjunkan di Chilblanc, sebuah desa kecil yang ada di sana. Mereka mempunyai misi untuk menghancurkan menara radio pengganggu milik Jerman, agar 120.000 tentara sekutu dapat berlabuh di bibir pantai dengan selamat. Bagaimana keseruan filmnya? Yuk mari kita simak bersama. Di awal film terlihat sekelompok tentara Amerika di dalam pesawat sedang berbincang ria. Di antara mereka ada yang bernama Boyce, seorang anak laki-laki dari desa yang tidak berniat menjadi seorang tentara. Tibet, seorang penembak jitu. Case, seorang fotografer. Dan Corporal Ford yang sudah berpengalaman perang di Italia. Saat sedang asik berbincang, Sersan tiba-tiba datang dan menjelaskan lagi apa misi mereka. Kunci dari keberhasilan serangan besar-besaran itu bergantung pada mereka. Jika sebelum pukul 6 pagi mereka tidak berhasil menghancurkan menara radio pengganggu, maka 120.000 tentara yang akan berlabuh di pantai tidak akan mendapat bantuan serangan dari udara. Saat mereka mendekati titik terjun, mereka ditembaki oleh anti pesawat Jerman. Sehingga kepanikan dan kekacauan pun terjadi, dan banyak pesawat sekutu yang hancur. Akibatnya mau tak mau mereka harus terjun di lokasi yang tak seharusnya. Boyce berhasil terjun dengan selamat, meskipun ia harus berjuang dengan hebat untuk dapat menarik parasutnya. Tak banyak yang tersisa. Boyce berusaha mencari rekan-rekannya yang selamat. Ia melihat sang Sersan, namun langkahnya harus terhenti karena ternyata di sana sudah banyak tentara Nazi Jerman. Boyce yang melihat hal itu mencoba menembak, namun tiba-tiba Corporal Ford datang dan menghentikannya. Sang Sersan pun diberondong peluru panas tentara Nazi. Corporal Ford yang merupakan pangkat tertinggi di sana mengambil alih komando. Ford kemudian melanjutkan misi dan menuju 1 km ke arah menara, sembari mencari rekan-rekan lainnya yang selamat. Di perjalanan mereka bertemu Tibet, Case, dan Dawson. Beruntungnya bom yang akan digunakan untuk meledakkan menara berhasil diselamatkan oleh Tibet. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan sembari berbincang-bincang santai. Tiba-tiba Dawson menginjak ranjau, dan dirinya pun hancur berkeping-keping. Mereka kemudian menggunakan bayonet untuk menyisir area yang akan mereka lewati, agar segera sampai di area perpohonan. Sesampainya di sana, mereka menemukan bangkai hewan yang aneh. Tiba-tiba Boyce melihat seseorang melintas. Ternyata ia adalah seorang wanita bernama Chloe. Mereka kemudian menangkap wanita tersebut, dan Chloe sempat melukai lengan Boyce dengan pisaunya. Ternyata ia adalah seorang pemulung. Dia berada di sana untuk mengambil barang-barang milik tentara yang sudah mati. Corporal Ford kemudian menanyakan apakah ia berasal dari Chilblanc, desa yang akan mereka tuju. Seperti tak paham bahasa Inggris, Chloe pun tidak menjawab.
Boyce yang paham bahasa Perancis kemudian berbicara kepadanya bahwa Chloe telah aman dan meminta agar dirinya mau memandu ke desa Chilblanc. Chloe pun setuju untuk memandu mereka. Mereka akhirnya sampai di desa tersebut. Corporal Ford, Tibet, dan Case pun memeriksa rumah Chloe, memastikan jika rumah tersebut benar-benar aman. Chloe tinggal bersama adiknya yang berusia 8 tahun dan bibinya yang sedang sakit. Chloe tiba-tiba lari. Boyce mencoba menahannya sehingga terjadi keributan yang mengakibatkan salah seorang warga di sana melaporkannya ke kapten, membuat Chloe harus ditangkap dan digodai tentara Jerman yang sedang berjaga. Tetapi ia langsung dibebaskan oleh sang kapten. Sang kapten kok baik ya? Boyce pun menyusul Corporal Ford dan menunggu di belakang rumah Chloe. Chloe pun tiba-tiba muncul, dan ternyata ia bisa berbahasa Inggris. Chloe hanya memastikan bahwa tentara itu tidak seperti pasukan Jerman. Mereka kemudian merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Tapi tiba-tiba tentara Jerman menyeret sepasang suami istri keluar untuk dibawa ke camp. Case dan Tibet merasa tidak yakin akan serangan yang mereka lakukan. Tetapi Boyce bersikeras melakukan misinya sampai selesai. Tibet mengatakan mengapa Boyce sok-sokan. Padahal saat di pelatihan ia bahkan tak mampu membunuh seekor tikus. Dan meskipun Boyce siap, tidak mungkin bagi satu tentara melawan 10 tentara. Corporal Ford kemudian menyuruh Tibet dan Case untuk memeriksa titik pertemuan yang telah ditentukan, berharap di sana masih ada tentara sekutu yang selamat. Sementara itu, Boyce dan Corporal Ford berjaga di sana. Saat sedang turun, Boyce mendengar suara-suara aneh dari kamar bibi Chloe. Ia pun memeriksanya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat keadaan bibinya Chloe. Chloe yang melihat hal tersebut langsung menutup pintu kamar bibinya. Boyce bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan bibinya. Chloe pun tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, setelah dibawa oleh tentara Jerman, bibinya menjadi seperti itu. Chloe kemudian mengobati luka di lengan Boyce. Ternyata Chloe dahulu pernah sekolah di London dan mengambil jurusan dokter hewan. Tiba-tiba kapten dan beberapa pengawalnya datang ke rumah Chloe. Boyce dan adiknya Chloe pun pergi ke loteng untuk bersembunyi. Kapten pun masuk ke dalam rumah Chloe dan mulai melepaskan pakaiannya satu persatu. Boyce dan Corporal Ford terus memantau kejadian tersebut dari loteng. Ternyata kebaikan kapten tadi ada maksud terselubung. Kapten kemudian mengajak Chloe mantap-mantap malam itu. Namun Chloe menolak dengan mengatakan bahwa ia sedang lelah. Merasa tidak terima, kapten pun kemudian memanggil anak buahnya yang ada di luar untuk masuk. Ternyata kapten sudah sering mantap-mantap dengan Chloe. Setiap kali Chloe menolak, ia mengancam untuk membawa adiknya ke lab yang ada di camp Jerman. Tak mau adiknya bernasib sama dengan bibinya, Chloe pun terpaksa melayani sang kapten. Kapten pun menyuruh anak buahnya untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Dan kapten pun mulai melakukan aksinya. Boyce yang tak tahan melihat hal tersebut kemudian turun. Meskipun ia telah dicegah oleh Corporal Ford. Dan saat kapten memasukkan kepalanya di antara kedua paha Chloe, Boyce langsung menempelkan pucuk senjatanya di kepala sang kapten. Setelah itu, Corporal Ford pun langsung menghajar sang kapten hingga ia pingsan. Karena Tibet dan Case tak kunjung kembali, Boyce diperintahkan untuk menjemput mereka. Sialnya, Boyce malah melihat orang-orang yang berbentuk sama seperti bibi Chloe sedang dibakar hidup-hidup di depan gerbang camp Jerman. Boyce kembali melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ada truk yang melintas. Ia segera bersembunyi. Sialnya lagi, ada seekor anjing Jerman yang melihat dan mengejar dia. Boyce langsung lari dan melompat ke dalam truk tersebut. Ternyata truk itu mengangkut mayat-mayat para tentara Jerman yang gugur. Entah apa yang akan mereka lakukan dengan mayat-mayat tersebut. Truk pun berhenti. Boyce turun dan bersembunyi di bawah truk. Kemudian menyelinap masuk ke dalam base camp Jerman. Di sana, ia melihat orang-orang dikurung dalam suatu ruangan dan emosi mereka sangat tidak terkendali. Boyce juga melihat tempat menara kontrol radio pengganggu. Boyce terus menyisir camp tersebut, berharap menemukan jalan keluar.
Namun, ia malah menemukan cairan-cairan aneh serta manusia yang dibungkus layaknya sebuah kepompong. Boyce pun mengambil salah satu suntikan yang berisi cairan aneh tersebut. Tiba-tiba ada seseorang yang berbicara. Boyce berjalan perlahan menuju suara tersebut, dan ternyata di sana ada sepotong kepala tanpa badan, tetapi tetap mampu hidup dan berbicara secara normal. Boyce kemudian meninggalkan kepala tersebut. Namun, ia melihat Jacob, temannya di angkatan udara. Jacob terikat di atas meja, dan ada sebuah selang yang menancap di perutnya. Boyce kemudian berusaha melepaskannya. Tiba-tiba dokter Jerman datang, dan menyuntikkan cairan aneh itu ke jantung mayat tentara Jerman yang sudah mati. Ternyata mayat-mayat itu digunakan untuk bereksperimen di sana. Mengejutkannya, mayat tersebut langsung hidup, dan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Setelah berhasil mencabut selang di perut Jacob, mereka pun kemudian mencari jalan keluar. Boyce yang melihat aliran air langsung mendobrak pintu saluran air itu. Dan benar saja, aliran itu berhasil membawa mereka keluar. Mereka kemudian kembali ke rumah Chloe. Sesampainya di sana, Boyce begitu panik, seakan tak percaya atas apa yang sudah ia saksikan di camp tersebut. Dan Boyce menunjukkan cairan yang ia bawa. Karena tak tahu apa yang terjadi di sana, Corporal Ford kemudian menginterogasi kapten. Namun, sang kapten tetap tidak mau buka mulut tentang apa yang ada di sana. Tetap tak mau menjawab, Corporal Ford kemudian menghajarnya sampai ia mau buka mulut. Corporal Ford mengatakan, setidaknya ada 40 tentara di dalam base camp tersebut. Corporal Ford mengatakan bahwa Tibet akan mengalihkan perhatian mereka dari luar. Sementara itu, Corporal Ford akan memasang peledak di tiang tower pemancar sinyal. Namun, Boyce memiliki ide untuk masuk dan menghancurkan base camp tersebut dari dalam. Tapi, Corporal tidak menghiraukan rencananya. Case pun diperintahkan untuk menyiapkan sang kapten sebagai pancingan. Tak disangka, sang kapten berhasil merebut senjata Case dan menembaknya di bagian dada. Boyce langsung melumpuhkan sang kapten dan mencoba menyelamatkan Case. Case yang menderita luka parah di dada pun tidak bisa diselamatkan. Boyce yang ingat cairan aneh itu lalu menyuntikkannya ke jantung Case. Dan tiba-tiba Case hidup kembali. Awalnya Case terlihat normal. Namun, semakin lama ia semakin tak terkendali, bahkan seperti mempunyai kekuatan super. Corporal pun langsung menembak Case, dan sang kapten mengatakan bahwa mereka sedang mengembangkan cairan keabadian untuk tentara Jerman. Case pun tiba-tiba terbangun lagi. Melihat hal itu, Boyce langsung menghantam kepala Case dengan gagang senapan, sampai kepala Case hancur lebur menjadi bubur. Memanfaatkan kelengahan itu, sang kapten kemudian turun dan menyandera adik Chloe. Karena mendengar tembakan dari Corporal Ford, prajurit Jerman pun mengepung rumah tersebut. Dan terjadilah baku tembak yang intens. Hingga sang kapten terkena tembakan di bagian wajahnya. Namun, ia berhasil kembali ke camp. Corporal pun bersikeras melanjutkan misi dengan menghancurkan tower dari luar. Namun, Boyce dan Tibet menyarankan untuk menghancurkan dari dalam camp, serta menyelamatkan adiknya Chloe. Corporal mengatakan bahwa kemungkinan mereka dapat keluar sangatlah kecil. Namun, Tibet mengatakan jika mereka berhasil selamat, maka keberhasilan mereka akan terasa sangat nikmat. Dan sang Corporal pun akhirnya setuju. Sang kapten pun masuk ke dalam lab dan menyuntikkan 2 cairan kepada dirinya sendiri. Cairan itu belum sepenuhnya stabil dan masih perlu diuji coba lebih lanjut. Namun, sang kapten tidak memperdulikannya. Corporal Ford pun mulai menyusun ulang rencana mereka. Pertama, mereka akan memancing salah satu tentara Jerman untuk dijadikan bom bunuh diri di gerbang utama. Chloe pun digunakan sebagai umpan. Dan mereka berhasil mendapatkan tentara tersebut. Mereka kemudian mengikat mulut dan tangan tentara tersebut. Ketika dibuka, ternyata sudah ada granat dan bom di motor tersebut.
hingga terjadilah ledakan yang memporak-porandakan gerbang. Tibet dan Jacob kemudian menembaki tentara yang tersisa. Di sini mereka berdua bertugas untuk mengalihkan perhatian, agar Boyce dan Kopral serta Chloe bisa menyusup dengan mudah di dalam camp. Di dalam, Boyce dan Ford menuju ruangan kontrol menara, sedangkan Chloe pergi mencari adiknya. Ford memasang bom di area menara kontrol, sedangkan Boyce memasang bom di area lab. Saat dalam perjalanan, ia melihat Chloe yang hampir tertipu oleh tentara Jerman. Beruntungnya, Boyce berhasil menyelamatkannya dan membawanya ke lab tempat adiknya berada. Setelah menemukan adiknya, Chloe pun pergi terlebih dahulu, dan Boyce memasang bom di lab tersebut. Saat Chloe akan keluar, tiba-tiba mutan hasil eksperimen Jerman menariknya kembali. Chloe berhasil menembak kepalanya, namun ia tetap saja bangkit dan mengejar Chloe. Chloe kemudian teringat kata-kata Boyce tentang membakar makhluk itu hidup-hidup. Ia lalu mengambil alat pembakar yang ada di sana dan membakar makhluk itu sampai mati. Sementara itu, Kopral yang hampir saja selesai memasang bom justru mendapat tamu yang tak terduga. Sang kapten ternyata berhasil selamat karena cairan aneh tersebut. Boyce pun mendapatkan masalah yang sama. Ia tiba-tiba ditodong dari belakang oleh Profesor Jerman. Namun, ia berhasil dikalahkan oleh Boyce. Tibet dan Jacob pun terus mundur ke area pemukiman, guna menjauhkan para tentara Nazi Jerman dari camp. Namun, si Paul malah lari ke tengah-tengah pertempuran. Tibet berhasil menyelamatkannya, meskipun ia harus menderita luka tembak di bahunya. Chloe yang berhasil flank dari arah kiri pasukan Jerman langsung menghabisi pasukan tersebut. Nasib sial dialami oleh Kopral Ford. Seakan ingin membalas perbuatannya di rumah Chloe, sang kapten menggantungnya secara langsung di sebuah kail raksasa. Dan mulai memperagakan ulang apa yang Kopral itu lakukan kepadanya, sembari memberi demo tentang cairan aneh yang mereka ciptakan. Boyce tiba-tiba datang dan menembak sang kapten hingga amunisinya habis. Namun, sang kapten tetap tidak bergeming. Saat sang kapten teralihkan perhatiannya, Kopral Ford dengan sekuat tenaga mencoba keluar dari kail tersebut dan menyuntikkan cairan aneh itu ke dalam tubuhnya. Kini mereka lawan yang seimbang. Saat Ford terjatuh, ia melemparkan tabung gas ke arah kapten. Tanpa disadari, ternyata Boyce masih memegang pistol dan langsung menembak tabung tersebut. Kapten pun terpental entah kemana. Saat mereka akan pergi, Ford tiba-tiba mendorong Boyce keluar dan memerintahkannya untuk memasang timer di menara kontrol. Sementara itu, Ford akan meledakkan lab tersebut beserta dirinya dan semua hasil riset, agar pihak manapun juga, termasuk sekutu, tidak bisa memiliki cairan gila tersebut. Boyce kemudian memasang timer dan segera berusaha keluar dari camp tersebut. Dengan perjuangan yang hebat, ia pun berhasil keluar, dan menara yang menjadi target mereka berhasil dihancurkan, tepat sebelum pasukan sekutu mendarat di pantai. Saat Boyce ditanyai, ia tetap menyembunyikan rahasia yang ada di bawah sana, sesuai dengan perintah sang kopral, dan film pun selesai. Silahkan tuliskan komentar terbaik kalian di bawah sob. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.